Selamat pagi, presbiter yang bertugas menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang mengikuti ibadah minggu pertama sesudah Natal hari ini. Sekaligus sebagai ibadah minggu terakhir di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Novita Rismayanti Pesireron. Tantangan yang dihadapi setiap keluarga rasanya begitu berat tahun ini. Tertatih untuk melewatinya. Pengembaraan kita seperti keluarga Yusuf dan Maria yang harus menyingkir ke Mesir untuk terlepas dari kekejaman Kekaisaran Herodes. Namun, rancangan nubuatan Allah tetap terjadi. Nama Yesus berkumandang dalam sejarah dunia. Marilah dalam sukacita penuh kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dikau berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau korbankan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh-Nya lah kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau korbankan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah pada hari Minggu ini terambil dari kitab Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, pada minggu terakhir tahun 2020, marilah dengan rasa malu
serta dengan rendah hati kita mengaku dosa-dosa kita. Bapa Maha Pengasih, dituntunnya hidup kami 12 bulan, diberkatinya hidup kami, namun kami sulit berubah, bahkan bencana pandemi pun tidak merubah kami. Kami tidak selalu dapat berpikir positif, perkataan kami penuh dengan tuntutan, sikap kami tidak menghadirkan damai. Bapa Maha Pengasih, bukalah kesempatan kembali bagi kami untuk mendapatkan pengasihan dan pengampunan. Kami mau membuang dosa kami. Kami harus kembali menyadari Tuhan Yesus sumber perdamaian. Kepada setiap jemaat Tuhan yang hari ini dengan tulus mengaku dosa kepada Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam firman Tuhan kitab Yesaya 54 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Marilah jemaat Tuhan, saya mengundang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan perintah hidup baru sesuai dengan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyi perintah hidup baru. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kita masuk dalam doa untuk kemudian kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Kami baru saja dengan sangat bersukacita mengingat rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan di minggu sukacita ini kami kembali bersyukur dan tetap melakukan ibadah ritual kami. Di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami tetap ingin disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu. Ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami pada akhirnya terus-menerus terpaut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, saat ini kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kembali saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang menyatakan, kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ada dalam suasana kegembiraan, suasana sukacita Natal di tahun 2020. Pada hari Minggu ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kita kembali bersama dengan keluarga-keluarga kita di rumah. Kita juga bersukacita karena firman Tuhan yang merupakan berkat rohani kembali lagi diperdengarkan bagi kita. Tentu saja firman ini kembali akan menguatkan kita, memberikan kita penguatan dari sisi spiritual supaya kita tahu bagaimana Tuhan terus bekerja untuk menghadirkan perdamaian dalam kehidupan umat manusia. Hari ini kita membaca bagian firman Tuhan terkait dengan apa yang kembali disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf setelah mereka beberapa tahun lamanya menyingkir dari tempat mereka ke Mesir. Sekarang mereka harus kembali dari Mesir. Setelah beberapa lama mereka mengungsi di Mesir, atas perintah Allah melalui malaikat yang datang dalam mimpi Yusuf, pada akhirnya mereka harus juga kembali ke tanah Israel. Itu juga atas instruksi dari Allah melalui malaikat kepada Yusuf dan Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan kembali mengingat dalam pendahuluan tentang apa itu pengungsi. Pengungsi adalah seseorang atau juga kelompok yang meninggalkan satu wilayah untuk menghindari bencana alam atau musibah, bahkan juga karena konflik yang terjadi di wilayahnya sehingga mereka harus mengungsi. Ada dua jenis mengungsi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jenis mengungsi yang sifatnya internal, kita langsung mengingat bahwa pengungsi karena bencana alam, meletusnya Gunung Sinabung misalnya di Sumatera Utara. Ada begitu banyak orang mengungsi tetapi masih di sekitar wilayahnya yang dirasa aman, dan disitulah mereka akan berkumpul untuk tetap menjaga keselamatan hidup mereka. Tetapi juga ada jenis pengungsi yang kedua yang sifatnya adalah lintas batas. Kalau bicara soal pengungsi lintas batas, kita mesti ingat bahwa salah satu etnis Indo-Arya di negara Myanmar, yaitu kelompok Rohingya. Mereka mengalami sesuatu karena konflik tidak diterima. Mereka mengalami perbedaan dengan saudara sebangsanya, yaitu orang-orang Myanmar. Akhirnya mereka mengungsi, mencari suaka, mencari perlindungan. Tetapi pengungsian mereka sifatnya adalah lintas batas. Banyak orang-orang Rohingya yang akhirnya mengungsi ke wilayah negara-negara lain. Salah satu yang menjadi tujuan dari kelompok etnis Rohingya adalah Indonesia dan juga Pulau Christmas di Australia. Itu pengungsian jenis lintas batas, melampaui dari wilayah negaranya. Dan itu juga yang dialami oleh keluarga Yusuf dan Maria ketika disuruh oleh malaikat atas perintah Tuhan karena situasi yang terjadi di negaranya, di mana Herodes dengan marahnya ingin membunuh semua bayi termasuk juga bayi Yesus. Akhirnya Allah meminta keluarga Yusuf membawa bayi Yesus untuk mengungsi di Mesir. Lintas batas, lintas negara, bahwa mereka dari tanah Israel harus pergi ke Mesir untuk mengungsi. Demikian di awal kita bisa melihat soal mengungsi, apa yang bisa kita pahami. Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama dan memaknai apa yang diminta Allah, apa yang diinstruksikan Allah kepada malaikat, kemudian disampaikan kepada keluarga Maria dan Yusuf dan juga bayi Yesus untuk kembali ke tanah Israel. Yang pertama yang bisa kita perhatikan adalah paling tidak dari pasal 1 Injil Matius sampai dengan pasal 2, bagian perikop akhir ayat 19 sampai dengan ayat 23 yang kita baca, ada 3 kali instruksi Allah yang disampaikan melalui malaikat kepada Yusuf dan Maria. Mari kita mengingatnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mulai dari instruksi pertama yang Allah sampaikan melalui malaikat adalah ketika Yusuf lewat mimpinya diberikan informasi. Mari sejenak kita mengingat, pertama instruksi Allah melalui malaikat kepada Yusuf dan Maria. Ketika dalam penglihatan mereka, Maria diberikan informasi akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Yesus. Itu malaikat pertama yang menyampaikan berita. Kemudian mari kita ingat bahwa masih dalam pasal 1 Injil Matius, malaikat juga menyampaikan apa yang diinstruksikan Allah untuk kali kedua. Ketika Yusuf dan Maria harus mengungsi, pergi ke Mesir, membawa bayi Yesus. Itu yang kedua. Alasan kenapa mereka mengungsi ke Mesir bukan karena bencana alam tentu saja.
Tetapi karena situasi dan keadaan politik di mana Herodes ingin membunuh semua bayi, termasuk bayi Yesus, sehingga karya keselamatan Allah itu tetap berlaku dan mereka harus menyingkir untuk tetap selamat. Baru kali yang ketiga, melalui instruksi malaikat juga yang disampaikan kepada Yusuf dan Maria atas perintah Allah, ada dalam bacaan kita pada hari ini, tanggal 27 Desember 2020, yaitu bahwa Maria, Yusuf, dan bayi Yesus harus kembali dari Mesir ke tanah Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama dan itu ada dalam tulisan firman Tuhan hari ini adalah, apa yang menyebabkan mereka kembali dari pengungsian di Mesir ke tanah Israel? Di ayat 19 kita akan menikmati bacaan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah Herodes mati, artinya ada benang merah, ada kesinambungan yang tidak bisa kita lepaskan. Bahwa kemarin menyingkir karena Herodes mau membunuh bayi Yesus. Kemudian setelah Herodes mati, artinya ancaman dan bahaya itu tidak lagi akan mengancam kehidupan Yesus dan keluarga Yusuf serta Maria, maka mereka bisa kembali ke tanah Israel. Karena situasinya sudah sangat aman, Herodes sudah mati, malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Apa yang disampaikan malaikat secara khusus kepada Yusuf dalam mimpinya tersebut dalam bacaan kita di ayat 20. Kita simak bersama. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Apa yang terbersit dalam pikiran kita dari instruksi Allah melalui malaikatnya untuk kali ketiga? Bapak Ibu yang terkasih, betapa jelasnya instruksi yang Allah berikan melalui malaikat. Apa yang menjadi tujuan, apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka melakukan tujuan itu terjelaskan. Ambillah anak itu serta ibunya, siapa yang harus dibawa untuk kembali ke tanah Israel. Tujuannya jelas, bahwa mereka tidak lagi akan tinggal di Mesir tapi kembali ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Artinya ancaman yang tadinya mereka alami itu sudah tidak ada dan kemudian keadaan menjadi aman. Maka itulah alasan Allah menginstruksikan kepada malaikat untuk mereka kembali. Di ayat 21 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat ayat ini juga sebagai sesuatu yang perlu kita maknai pada saat kita masih dalam suasana merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada kejelasan informasi atas instruksi apa yang harus dibuat, maka Yusuf dalam kesetiaan dan ketaatan yang sangat-sangat total dari sejak awal, dia pun melakukan sesuai dengan apa yang diminta Allah melalui malaikat. Dia mengambil istri dan anaknya dan menuju kepada tujuan yang telah disampaikan.
Ketaatan karena instruksi yang jelas, ini menjadi poin di ayatnya yang ke-21 yang bisa kita dapatkan. Tetapi situasi ternyata tidak selalu akan baik, Bapak Ibu yang terkasih. Dan itulah yang kita alami saat ini. Bisa jadi satu ketika, beberapa hari ini kita terus bersuka cita karena sedang merayakan Natal. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan nanti. Bisa jadi kita juga ada dalam suasana kecewa, sedih, ataupun lain sebagainya. Itu juga yang dialami oleh keluarga Yusuf dan Maria. Ketika mereka berpikir semua akan aman, mereka kembali sesuai dengan instruksi Allah, ada yang terjadi. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Ternyata belum selesai situasi politik, situasi kekuasaan, bahwa Arkelaus itu sama kejamnya dengan Herodes. Maka karena pertimbangan itu takutlah Yusuf dan Maria untuk kembali ke tanah Israel. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, instruksi Allah itu berubah juga dengan cepat. Yang tadinya menyuruh ke tanah Israel untuk kembali, tetapi kemudian instruksi lain berlaku. Mereka harus kembali ada di daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oh, berarti setelah kita membaca sampai di ayat 23, ada sesuatu yang tetap seturut dengan rencana Allah. Ada sesuatu yang harus terlaksana dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Itu yang juga penting untuk menjadi perhatian kita atas perikop pada minggu hari ini. Kita sudah memahami bersama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa mereka, keluarga Yusuf dan Maria, mengalami situasi dan keadaan kekuasaan politik yang sangat-sangat tidak bersahabat. Suasana dan keadaan itu menjadi alasan mereka untuk menyingkir dan juga kembali dari pengungsian. Artinya, hari ini kita belajar bahwa ada satu fakta yang kembali harus kita yakini dengan iman percaya kita. Ada kesinambungan, ada satu kelanjutan, sebuah tradisi di mana karya Allah itu berlaku dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mulai dari para leluhur bangsa Israel sampai pada hadirnya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita mau melihat bersama bahwa pada akhirnya dalam sejarah yang panjang, penggenapan-penggenapan karya Allah itu tidak akan pernah terhambat dengan situasi, keadaan politik, para penguasa siapapun mereka, tidak akan pernah menghalangi untuk penggenapan karya Allah itu terjadi. Dan pada akhirnya pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benarlah bahwa kehadiran Yesus Sang Juru Selamat itu selalu mendatangkan perdamaian. Tuhan Yesus hadir
membawa misi khusus. Oleh karena itu Allah sedemikian rupa menghantarkan ancaman-ancaman yang ada tidak akan pernah sampai mengakibatkan Tuhan Yesus celaka. Tapi Tuhan Yesus tetap dihadirkan, hidup dan besar di Nazaret bersama dengan Yusuf dan Maria. Dengan cerita ini Bapak Ibu yang terkasih, dengan kisah ini, hari Minggu tanggal 27 Desember ini, kita akan kembali menjalani kehidupan ke depannya, bahkan sampai menuju akhir tahun 2020. Keadaan kita di tahun 2020 ternyata memang tidak akan pernah menghalangi perdamaian yang dilakukan oleh Allah terhadap umat manusia. Dan itu akan sangat menggembirakan kita sebagai umat yang percaya bahwa dalam keadaan situasi yang sulit bahkan terancam, Allah tetap menginstruksikan melalui firman Tuhan supaya kita kembali dikuatkan, supaya kembali kita melihat bahwa jangan pernah hidup dalam ketakutan, tetapi hiduplah dalam pengharapan dan sukacita bahwa Allah akan melindungi setiap orang yang percaya kepadanya dalam kesetiaan untuk mendengar apa yang diinstruksikan Allah melalui firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mendengar firman Tuhan pada minggu hari ini, kita akan terus dengan semangat menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita untuk menjemput tahun 2021 dengan rasa semangat. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Apapun keadaan saudara hari ini menjelang tahun yang akan berakhir. Kalau saudara saat ini mengalami sakit penyakit, mari ingat firman Tuhan ini. Malaikat Tuhan diminta oleh Allah untuk memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka keselamatan keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus. Artinya, hal itu juga sedang dikerjakan bagi kita. Bagi kita yang mengalami sakit penyakit, kuatlah bahwa petunjuk-petunjuk Allah untuk kita memperoleh kesembuhan itu akan terjadi. Hari ini bagi pertikaian bangsa-bangsa karena konflik, karena keperbedaan kepercayaan, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah bahwa Allah tidak menginginkan orang-orang percaya hidup dalam ketakutan. Tetap berserah kepada Tuhan menjalani kehidupan ini. Bagi kita yang hari ini dalam kehidupan keterbatasan secara ekonomi, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan mencukupkan seluruh sandang pangan kita ketika kita mendengar betul instruksi apa yang disampaikan Allah, supaya kita terus berjuang dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus hadir. Dia sumber perdamaian bagi setiap orang yang meletakkan keberserahannya hanya kepada Tuhan. Kuatkan imanmu, kuatkan keyakinanmu, dan sampailah kita menyambut minggu-minggu terakhir di tahun 2020 dengan sukacita. Tuhan memberkati jemaat dalam menyongsong tahun yang baru, dalam mengakhiri tahun 2020. Semua kita letakkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
Mari berdiri bersama dengan segala umat di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dimulai dari sekarang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat Tuhan, kita menyatukan hati untuk berdoa dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah yang menuntun seluruh umat Tuhan memasuki minggu terakhir di tahun 2020 ini. Dan kami masih terus setia dan taat untuk mendengar instruksi dari Allah bahwa kami harus melakukan ibadah-ibadah ritual untuk berjumpa dengan Tuhan, sekalipun situasi kami saat ini masih ada di rumah-rumah masing-masing untuk beribadah. Genaplah apa yang disampaikan firman-Mu untuk benar-benar kami nikmati maknanya, bahwa Tuhan pun seringkali akan memakai situasi-situasi yang sulit menurut ukuran kami untuk tetap menggenapi karya Allah dalam kehidupan umat manusia. Hal itulah yang boleh kami dengarkan melalui perenungan firman Tuhan di minggu terakhir tahun 2020 ini. Tentang bagaimana instruksi yang jelas yang disampaikan melalui malaikat Tuhan kepada keluarga Maria dan juga Yusuf untuk melakukan sesuatu ketika situasi dan keadaan mereka terancam. Tuhan menolong keluarga Yusuf dan Maria. Maka hari ini kami percaya juga sampai di minggu terakhir, bahkan tidak berhenti sampai dengan minggu terakhir ini, seterusnya juga kami tetap akan mendengar instruksi dari Tuhan melalui firman yang terus kami tekuni untuk kami baca dan kami renungkan. Dan kami tahu situasi-situasi yang sulit bagi kami pun Tuhan ada di dalamnya. Dan Tuhan tetap akan menyertai kehidupan kami untuk keluar dari situasi-situasi yang sulit. Ancaman-ancaman yang kami alami ketika kami hidup di muka bumi ini. Sempurnalah pemberitaan firman Tuhan yang bisa kami dengarkan sepanjang tahun 2020. Dan biarlah semuanya itu tertanam dalam pikiran dan hati kami, sehingga benarlah firman itu menjadi suluh langkah kami untuk menjemput tahun yang baru yang Tuhan persiapkan. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mengakhiri tahun 2020 pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, tetaplah bertahta dan berkuasa dalam pikiran, hati, jiwa dan roh kami. Supaya bukan kami yang terus mau berjalan seturut dengan kehendak kami, tetapi kami mau taat dan setia hanya kepada petunjuk dan tuntunan Tuhan. Untuk apapun situasi sulit dan ancaman yang kami alami, biarlah kami tidak terjebak dalam ketakutan, kegelisahan. Singkirkanlah semuanya ya Tuhan, gantilah semuanya ya Tuhan. Kami mohon pengharapan kami Tuhan kabulkan.
Hari ini kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan juga pemimpin Indonesia. Mengakhiri tahun 2020, biarlah semuanya tetap ada dalam petunjuk-petunjuk Tuhan. Hari ini untuk setiap orang yang menderita dengan latar belakang apapun, tetaplah Tuhan hadir. Bagi semua orang yang menderita, bagi mereka yang sakit, Tuhan ingatkan bahwa segala ancaman apapun, Tuhan melihat dan menghantar kami untuk mengalami kesembuhan. Dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga orang percaya, Tuhan sudah bertindak dan akan terus menyertai, bahkan menyelesaikan bersama setiap keluarga pergumulan yang dihadapi. Kami mau berdoa untuk seluruh gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini, yang dalam kesetiaan memberitakan firman Tuhan di tahun yang sulit ini, tetapi istimewa bagi kami. Karena kami boleh mengalami pola-pola kehidupan spiritual yang baru, ibadah-ibadah dengan variatif yang baru, dan kami mengikutinya dengan setia. Berkati seluruh gereja Tuhan setelah gerejamu dan umatmu merayakan Natal. Biarlah sukacita Natal itu tidak berhenti sampai dengan hari ini, tetapi selanjutnya sukacita itulah yang akan menguatkan kami menghadapi ancaman-ancaman dengan berbagai macam bentuknya di depan kami nanti. Bapa dalam surga, akhirnya untuk setiap rumah tangga jemaat Tuhan yang beribadah dengan setia pada tahun 2020 ini, terimalah seluruh rangkaian ibadah kami kepada Tuhan yang kami lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kami tetap mohon ampun kalau kami seringkali hanya mau beribadah secara ritual, tetapi dalam ibadah aktual kami masih sering tidak melakukan apa yang Tuhan instruksikan. Ampuni kami ya Tuhan, dan dari pengampunan-Mu itu kami mengakhiri 52 minggu di tahun 2020 ini dengan keyakinan seluruh ibadah kami diterima sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, lihatlah kami, berikan belas kasihan-Mu kepada kami. Tuntunlah hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan doa syafaat minggu terakhir 2020 ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tahun 2020, rahmat dan berkat-Mu tetap nyata, tidak terputus, bahkan lebih besar dari pergumulan hidup. Maka kami tetap setia mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan mengingat firman Tuhan dari kitab Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Allah Bapa sumber rahmat, berkenanlah kiranya atas persembahan syukur yang kami kumpulkan hari ini, bahkan apa yang telah kami berikan lewat kontribusi kami dalam pelayanan sepanjang tahun ini. Pemberian tulus hati ini kiranya dilanjutkan dengan penata layanan yang jujur, sehingga semuanya menjadi berkat bagi setiap orang yang Engkau kasihi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Hari ini kita diingatkan Tuhan Yesus datang untuk melakukan perdamaian bagi umat manusia. Maka saat ini amanat pengutusan bagi jemaat Tuhan, bawalah berita, bersaksilah dalam kata dan perbuatan untuk memberitakan perdamaian kepada siapapun yang saudara jumpai. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmat
cemerlang. Angkatlah hatimu, arahkan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nama Yesus bercahaya di segala negeri, dalam terang penghiburannya pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia, kuasa dosa dikalahkan olehnya lah kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau korbankan hatiku, bersyukur di jalan